Sistem manajemen pendapatan yang dirancang dengan baik dapat meramalkan dengan cukup akurat berapa banyak pelanggan yang akan menggunakan jasa tertentu pada waktu tertentu pada tiap tingkat harga tertentu dan kemudian memblokade kapasitas yang relevan pada masing-masing tingkat atau dikenal dengan price bucket. Yang pertama, bagaimana penetapan harga pesaing mempengaruhi manajemen pendapatan? Karena sistem manajemen pendapatan mengawasi kecepatan pemesanan. Hal ini secara tidak langsung menangkap dampak dari penetapan harga pesaing. Yang kedua, elastisitas harga. Agar manajemen pendapatan dapat bekerja secara efektif, diperlukan dua atau lebih segmen yang mengenakan nilai yang berbeda atas jasa yang diberikan dan memiliki elastisitas harga yang berbeda pula. Untuk rumusnya yaitu elastisitas harga sama dengan persentase perubahan dibagi persentase perubahan harga. Selanjutnya, merancang batas-batas harga atau rate fence yang selalu merekat dalam manajemen pendapatan adalah konsep kustomisasi harga, yakni mengenakan beragam harga bagi berbagai pelanggan dalam produk yang sama, seperti yang diutarakan oleh Herman Simon dan juga Robert Dolan, yaitu gagasan dasar dari kustomisasi harga itu sederhana. Biarkan orang-orang membayar harga berdasarkan nilai yang mereka berikan atas suatu produk. Jelas, Anda tidak bisa begitu saja memasang tanda bayar berdasarkan penilaian Anda atau harganya $80 jika Anda menilainya demikian, tetapi hanya $40 jika Anda tidak menilainya. Selanjutnya, persoalan etika dalam penetapan harga suatu jasa. Contohnya, seorang profesional yang katakanlah sebagai pengacara yang mengenakan tarif sangat tinggi dianggap lebih berkemampuan daripada pengacara yang relatif lebih murah. Meskipun harga dapat menjadi gambaran kualitas, terkadang sulit untuk menentukan apakah memang ada tambahan nilai dalam jasa berharga mahal tersebut. Yang pertama, penetapan harga jasa itu kompleks. Yang kedua, penimbunan biaya-biaya atau piling on the fees. Yang ketiga, merancang keadilan ke dalam manajemen pendapatan. Selanjutnya, menerapkan penetapan harga jasa ke dalam praktik. Untuk menerapkan penetapan harga ke dalam praktik, pemasar-pemasar jasa perlu mempertimbangkan 7 pertanyaan agar memiliki strategi penetapan harga yang benar-benar dirumuskan dengan baik. Untuk pertanyaan-pertanyaannya di antara lain merupakan yaitu yang pertama, berapa harga yang dikenakan? Yang kedua, apa yang harus menjadi dasar penetapan harga? Yang ketiga, siapa yang seharusnya menagih pembayaran? Yang keempat, di mana sebaiknya pembayaran dilakukan? Yang kelima, kapan sebaiknya pembayaran dilakukan? Yang keenam, bagaimana sebaiknya pembayaran dilakukan? Dan yang ketujuh, bagaimana sebaiknya harga dikomunikasikan kepada target pasar? Untuk kesimpulan dari bab ini yaitu, untuk menentukan strategi penetapan harga yang efektif, perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik akan biaya, nilai yang diciptakan bagi para pelanggan, dan penetapan harga oleh pesaing.
Selain itu, manajemen pendapatan menjadi alat yang tepat untuk membantu perusahaan dalam mengelola permintaan dan untuk mengenakan harga bagi beragam segmen sehingga mendekati persepsi nilai mereka. Suatu strategi penetapan harga harus menyentuh permasalahan utama mengenai berapa harga yang dikenakan atas unit jasa tertentu pada waktu tertentu, atau unit tersebut mungkin harus didefinisikan karena jasa-jasa seringkali memandukan berbagai elemen. Strategi penetapan harga bisa dikreasikan sebanyak mungkin. Untuk yang terakhir, perusahaan harus cermat apabila rincian harga menjadi begitu rumit dan sulit dibandingkan sehingga membingungkan pelanggan-pelanggan dan dapat menjurus pada tuntutan atas tindakan tidak etis, kehilangan kepercayaan, dan juga ketidakpuasan pelanggan. Jadi, oleh karena itu, kecermatan yang tinggi harus diupayakan dalam menerapkan penetapan harga dan manajemen pendapatan dalam bisnis jasa untuk menjamin agar kepuasan dan persepsi keadilan tidak terganggu. Demikian yang dapat kelompok kami paparkan atau yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.